kabar semuanya? Nah, saya yakin semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi di bab pertama, yaitu mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Ya, agak susah juga ya. Dimana untuk penjelasan kali ini bagian pertama. Untuk bagian keduanya atau part keduanya nanti ada aja pemberitahuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kalau mengenai kesebangunan kongruenan ini, dari judulnya aja kita melihat kata dasar adalah bangun. Berarti untuk materi kali ini sangat berhubungan dengan bangun datar. Nah, untuk masalah bangun ruang itu kan nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, langsung saja ya. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama ini saya menjelaskan mengenai kongruen. Untuk bagian kedua nanti kita bahas mengenai kesebangunan. Nah, baik. Yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Nah, kira-kira syarat bahwa dua bangun itu kongruen itu seperti apa? Nah, tapi sebelum itu saya ilustrasikan tapi ada dua buah gambar ya. Nah, sini ada gambar jam. Ini jam yang pertama ya. Nah, ini adalah jam yang kedua. Ya, ini adalah jam yang kedua yang sebelah kanan. Nah, kemudian jika jam pertama bergeser ke arah kanan, nah ya, jam pertama bergeser ke arah kanan, di mana jam pertama dan jam kedua itu sama-sama menunjuk angka 12. Dan kalau dilihat dari bentuknya, kalau digeserkan sama kan, saling menutupi. Nah, maka bisa kita simpulkan jika jam 1 digeser ke kanan menutup habis jam yang kedua, dapat dilihat hasil pergeserannya bahwa bentuk dan ukurannya kedua jam tersebut itu sama, ya kan? Nah, apabila jam yang pertama dan jam yang kedua ini saling menutupi, nah, jadi otomatis bentuk dan ukurannya pasti sama karena mereka saling menutupi. Nah, jelas kan? Nah, kita lanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, ya kan? Sudut-sudut yang bersesuaian itu pasti sama besar. Nah, itu apabila dua buah bangun datar. Nah, sekarang bagaimana dengan dua segitiga yang kongruen? Perhatikan ilustrasinya. Di sana ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kalau dipandang bangunnya adalah sama kan? Dan ukurannya pun sama. Nah, bisa kalian tes apabila kalian gabungkan atau geserkan segitiga ABC ke segitiga PQR. Maka
segitiga yang dikatakan kongruent syaratnya pun sama dengan syarat yang di atas ini ya, sama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, perhatikan, yang bersesuaian ini sama panjang. Nah, ya kan? Nah, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut-sudutnya ini harus sama. Nah, apabila salah satu dari syaratnya ini tidak terpenuhi, maka bangun itu bukan atau tidak dapat dikatakan kongruen, ya. Nah, dapat kita simpulkan simbol untuk menyatakan kekongruenan atau kongruen adalah ini. Nah, ingat ya, bukan koma ini ya, tapi ini S yang tidur di bawahnya tanda sama dengan. Nah, dapat kita baca yaitu adalah sama dan sebangun. Karena arti dari kongruen itu adalah sama dan sebangun. Ya kan? Sama dan sebangun. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, lebih baiknya kita coba menggunakan contoh soal berikut ini. Nah, kalian dihadapkan dua buah bangun, yaitu bangun layang-layang. Nah, jika bangun layang-layang P ke R, S dan TUVW itu kongruen. Nah, jadi di sini sudah dinyatakan bahwa kedua bangun ini kongruen. Jadi tidak usah, enaknya Pak, tidak usah dibuktikan lagi apakah bangun itu kongruen atau tidak ya. Sudah dalam soal ini sudah menyatakan bahwa sudah dikunci istilahnya, bahwa kedua bangun ini kongruen. Nah, ditanya adalah berapakah sudut P? Nah, di sini kan sudut S sudah diketahui 1 derajat, sudut R sudah diketahui 40 derajat. Di sebelah bangun sebelahnya, sudut U sudah diketahui 100 derajat, dan sudut T itu sudah diketahui 20 derajat. Sekarang yang ditanya adalah sudut P. Gimana caranya untuk mencari sudut P? Dengan melihat syarat-syarat yang sudah dibahas tadi. Baik, silahkan dengarkan penjelasan dari contoh soal ini ya. Baik, sekarang kita coba mengerjakannya ya. Coba perhatikan soal di samping. Nah, saya ulangi kembali. Di samping itu kan ada soal, yaitu adalah dua buah bangun layang-layang. Sekarang untuk menjawab soalnya itu langkah lebih baiknya kalau kita menulis diketahuinya dulu ya, supaya lebih tahu bagian-bagian mana sudah diketahui dan bagian-bagian mana yang belum diketahui. Nah, seperti itu dalam menjawab soal. Sekarang kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui. Nah, sudut yang diketahui itu apa aja? Yaitu sudut S, yaitu 100 derajat. Kemudian sudut R itu 40 derajat. Ini semua layang-layang PQRS. Nah, itu semua adalah layang-layang PQRS. Nah, sekarang untuk layang-layang yang kedua yang diketahui itu adalah sudut T, yaitu 20 derajat. Kemudian sudut U itu 100 derajat. Semuanya ini adalah layang-layang
TUVW ya. Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah sudut P. Nah, gimana cara menjawabnya? Nah, di sini kan kedua layang itu adalah, kita tulis dulu, layang PQRS itu sama dan sebangun dengan TUVW. Ya enggak? Nah, atau dengan kata lain kongruen, karena sudah ada di soal. Karena itu adalah kongruen, otomatis sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut yang bersesuaian itu seperti apa? Seperti sudut S itu bersesuaian dengan sudut W. Otomatis sudut S dan sudut W itu, apabila sudut S-nya itu 100 derajat, otomatis sudut W-nya pun mempunyai nilai yang sama, yaitu 100 derajat. Nah, ya, 100 derajat. Nah, kemudian apalagi, misalkan sudut yang sudah diketahui adalah sudut R. Nah, sudut R itu yang bersesuaian dengan sudut R itu apa? Itu sudut V. Dimana sudut R itu nilainya 40 derajat, otomatis karena sama, berarti sudut P nya 40 derajat juga. Nah, kemudian apalagi sudut O itu sama dengan sudut Q. Nah, karena sudut O 100 derajat, otomatis sudut Q nya juga 100 derajat. Kemudian sudut T, nah, itu sama dengan sudut P, yaitu berapa? Karena sudut T nya 20 derajat, otomatis sudut P nya pun 20 derajat juga. Nah, jadi inilah jawabannya, sudut P itu sama dengan 20 derajat. Nah, kalau mas untuk kongruen itu ya, menurut saya sih tidak jadi masalah ya, karena itu sama dan sebangun. Tidak ada yang terlalu rumit gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang di hadapan kita ini adalah dua buah segitiga. Nah, apakah dia kongruen atau tidak? Kita baca dulu soalnya ya. Dua buah bangun segitiga ABC dan EFG adalah kongruen. Berapakah panjang EF? Berarti segitiga ABC dan segitiga EFG itu kedua-duanya ini kongruen. Sudah dikunci ya, kongruen. Berapakah panjang EF-nya ini? Nah, kalian harus mengetahui nilai dari sisi yang sudah ada. Perhatikan AC-nya 30 cm, BC-nya 40 cm, EG-nya 70 cm, FG-nya 30 cm. Yang ditanya adalah FG. Nah, gimanakah cara untuk mencari panjang sisi dari EF? Silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Baik, sekarang kita coba untuk membahas contoh soal yang kedua. Sama sambil perhatikan gambar di samping ya. Nah, di sana menunjukkan dua buah bangun segitiga. Apakah dia kongruen atau tidak? Coba kita baca dulu soalnya.
dua buah bangun segitiga ABC dan EFG adalah kongruen. Nah, jadi kesimpulannya kedua bangun itu sudah dikunci oleh soalnya ya, bahwa kedua bangun itu adalah kongruen. Jadi tidak ada pembantahan dan tidak ada pembuktian lagi karena sudah ada di soalnya bahwa dia menyatakan kedua gambar tersebut kongruen ya. Nah, berapakah panjang EF-nya? Yang dicari adalah panjang EF ya. Gimana cara mencarinya? Nah, sama caranya itu sebelum kita langsung ke hitungannya, alangkah lebih baiknya kita membuat diketahui juga di mana sisi yang sudah diketahui nilainya. Nah, coba kita tulis. Nah, yang diketahui adalah sisi AC. Pertama, AC berapa? 30 cm. Kemudian sisi BC itu 40 cm. Nah, kemudian yang ini adalah segitiga ABC. Nah, sekarang yang kedua segitiga, kemudian sisi FG itu nilainya adalah 30 cm ya, 30 cm. Kemudian sisi apa lagi? EG itu 70 cm. Nah, jadi ini adalah segitiga EFG. Nah, kemudian selanjutnya kita tulis yang ditanya. Nah, yang ditanya itu apa? Sisi EF. Nah, yang ditanya adalah sisi EF ya. Nah, sekarang kita coba jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, karena diketahui segitiga ABC dan segitiga EFG dikatakan segitiga ABC itu sama dan sebangun dengan segitiga EFG, otomatis nah, karena ini berkata tentang sisi, otomatis sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sudah tidak usah dibuktikan, pasti sama panjang. Cuman di sini kalian disuruh menentukan nilainya berapa. Nah, sekarang kita coba kita bandingkan sisi yang sudah diketahui nilainya ya dengan sisi yang bersesuaian dengan sisi tersebut. Kita ambil contoh sisi AC itu kira-kira sama dengan sisi apa dia yang bersesuaian dengan sisi AC, yaitu adalah sisi GF atau FG, sama aja ya, GF, yaitu sama-sama 30 cm, atau kita FG aja ya, menyamakan. Ya. Nah, kemudian sisi apalagi yang perlu kita cari adalah sisi EG ya. Nah, EG ini bersesuaian dengan sisi apa dia di sana kira-kira? Nah, EG itu bersesuaian dengan sisi AB. Nah, EG itu mempunyai nilai 70 cm, otomatis AB juga 70 cm. Nah, kemudian apalagi? Nah, sekarang tinggal sisi BC. Nah, sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EG.
F. Sisi BC berapa nilainya? Adalah 40 cm. Otomatis panjang EF itu sama dengan 40 cm. Inilah jawabannya. Nah, untuk kongruen itu kan ya seperti itulah. Agak mudah kan sedikit. Nah, ya memang perlu harus berpikir. Tapi untuk kesulitannya ya masih mending lah untuk kongruen, masih bisa untuk dipahamin ya. Baik, cukup sampai sekian pertemuan kita yang pertama. Untuk bagian keduanya silahkan sambil menunggu pemberitahuannya. Baik, saya ucapkan terima kasih.